meniru ya, sifat-sifat ilahiyah atau sifat-sifat ketuhanan. Allah memiliki sifat Ar-Rahman, pengasih ya, Ar-Rahim, penyayang. Nah, manusia kita cipta Allah juga harusnya juga memiliki sifat kasih sayang. Allah punya sifat Al-Khaliq, pencipta. Maka kita pun akan menciptakan berkarya. Ya, kalau manusia berkarya, membuat, jadi sekarang mencipta, ya, membuat karya. Karya seorang santri adalah paling dasar adalah belajar. Kamu belajar itu kalau berkarya. Awalnya nggak tahu jadi tahu. Awalnya nggak pinter jadi pinter. Antara awalnya nggak ngerti jadi ngerti. Awalnya nggak paham jadi paham. Itu namanya mengikuti sifat-sifat ilahi Robbani, termasuk memperhatikan hal yang kecil. Nah, Robbani itu secara spesifik berarti memperhatikan hal-hal yang sekecil, yang sepele. Allah berfirman dalam Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sebenarnya Allah tidak malu membuat perumpamaan dari hal yang kecil, bahkan lebih kecil lagi. Sekarang oleh Allah ditunjukkan kepada manusia dengan namanya virus. Saking kecil tidak bisa dilihatnya, seperti jin. Ya. Jadi virus corona ini hampir-hampir seperti hantu. Nah, kita tidak tahu apakah di sekitar kita ada apa enggak. Saking kecilnya tidak bisa dilihat. Makanya termasuk hal sepele ya. Contoh kalau ada sampah, ini ada sampah karet. Kalian perhatian, ini termasuk sifat Robbani. Nah, jadi kalau kalian belum perhatian berarti belum jadi ciri seorang yang Robbani karena apa? Pakai kok terang ya. Jangan. Moto Al-Azhar adalah membina generasi bisa. Oh ya, sebelumnya Kak akan mengenalkan dulu agar mungkin sebagian kalian yang tidak. Nah, ini baru semua tuh. Banyak saya kenalin Pak. Jadi nama saya Toha, ya, Toha Saifuddin. Boleh ini pendaki identitas saya di sini. Kata pepatah tidak kenal maka tak sayang. Nah, supaya kalian sayang sama Tuhan maka tak harus kenal. Nah, ini nama Toha Saifuddin, lahir dari Situbondo. Ada yang tahu Situbondo mana? Ya? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat.
Situ Bondo. Situ Bondo itu bahasanya mati. Saya lahir di lingkungan mati. Tanggal 31 Maret. Jadi ulang tahun atau tanggal 31 Maret. Harinya Sabtu Kliwon. Secara hitungan Jawa ini sangat tinggi hitungannya Sabtu Kliwon. Paling tinggi Sabtu Pahing, pada Sabtu Kliwon. Kecil di Jombang, di Tulungagung pernah, kemudian ke Jombang, pindah ke Jombang, terus kuliah di Surabaya. Jelas sekarang setelah di Tulungagung sudah 23 tahun. Jadi 23 tahun. Umur kalian masih 15-16 tahun. Berarti sudah separuh ini ya. Sepertiga umurnya Pak Tuhan. Langsung saja ya kita mulai. Kita tutup. Sekarang kita akan ada salam lagi. Anak-anak Allah, dan sebelumnya kalian perhatikan perhatikan gambar ini supaya kalian bisa. Jadi kalian nanti bisa memikirkan yang harus kita lakukan.
sekolah kalian ini berbeda dengan sekolah. Kalian kan sekarang ada laptop, nanti ada lab komputer. Ini bandingkan dengan sekolah orang-orang di Afrika. Nulisnya tanah. Kalian di rumah makan juga mungkin milih-milih ya. Dibandingkan dengan anak Afrika, dia harus antri untuk dapat jatah makanan. Kalau kita mungkin gemuk ya karena kebanyakan makan ingin diet, tapi anak Afrika kalau mau diet karena dunia. Bisa merasakan kasih sayang orang tua di gendongnya di Afrika. Mereka orang tua mungkin juga tidak punya. Kalian tiap hari bisa main game ya, jadi SMA ya, ya HP-an terus ya selama pandemi kan dolaran HP enggak ya. Dan Afrika sih gitu dalam apa itu kerangka manusia ya. Kalian bisa memilih sepatu yang bagus, bisa minta negatif kalau saya ngambil gak belum sekolah. Setiap hari kalian ada yang dulu yang tidur, ayo dulu. Afrika tidurnya di segala tempat, karena mereka tidak ingin hidup. Air jika sulit, bahkan untuk apa? Cuci muka pakai apa itu? Air pipisnya sapi ya. Makan saja juga dari sisa-sisa. Jadi sebenarnya kita ini oleh Allah sudah ditakdirkan baik dibandingkan teman-teman kita yang di daerah lain, ya. Bahkan negara lain, bahkan di Palestina, anak-anak bahkan menghadapi kematian dengan adanya perang setiap hari. Maka kata Raja untuk bersyukur kepada Allah yang Maha Pemurah, memberikan kita tubuh yang sehat. Hari ini kalian bisa sekolah walaupun ada pandemi, memberi kita keluarga yang harmonis, memberi sahabat yang peduli, dan kalian memiliki apa saja. Maka harusnya kita bersyukur, tidak mengeluh. Bersyukur lebih banyak, mengeluh lebih sedikit, saling memberi semangat. Nah ini motivasi awal. Nah, anak-anak alhamdulillah, ada hal yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Tadi masih membukakan ya.
membentuk. Nah, jadi kalian harus tahu kalian sebenarnya orang-orang yang oleh Allah sengaja diciptakan untuk menjadi luar biasa. Di Al-Azhar sekolah kita ini sekolah calon orang besar, bukan calon orang kecil atau ecek-ecek. Mau ecek-ecek? Jadi orang besar. Karena Allah menciptakan Nabi Adam itu nabi yang sangat pintar. Waktu Allah mengadakan Olimpiade, Olimpiade kan dunia contohnya. Allah sudah pernah buat Olimpiade. Kapan? Waktu dulu Nabi Adam ketika di surga. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah ngajari ilmu kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, semua. Jadi Nabi Adam itu nabi yang paling pintar saat ini. Jangan dikira Allah menciptakan Nabi Adam masih biasa kosong. Ya, Allah menciptakan Nabi Adam dan beri ilmu. Kullaha, semua alam semesta, semua benda-benda tahu, bahkan benda yang paling kecil, bahkan virus tahu Nabi Adam. Jadi kita tidak tahu, karena Allah nyatakan kullaha itu semua diajarkan kepada Nabi Adam. Summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian diadakan lomba Olimpiade dengan malaikat. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ayo, siapa sih bisa menyebutkan paling banyak benda-benda di alam kalau kamu benar. Itu ya. Wa alamatan subhanallah. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Langsung malaikat nyerah kabar. Kalau ya Allah masih cipta, ya, tidak ada ilmu bagi saya kecuali yang telah ajarkan. Subhanallah malaikat. Berqala rabbukal ya Adamu ambihu bi asma'i. Falamma ambihu bi asma'i. Kemudian Nabi Adam diperintah, dia Adam pengen sebut apa? Akhirnya disebutkan semua. Berapa lama disebutkan semua benda? Wala alam akulam inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Itu saya ngantuk. Laki-laki harus kuat. Yang merasa laki-laki mau sore. Nah, kata ini menunjukkan bahwa kalian ini diciptakan oleh Allah sangat baik. Allah sampai bersumpah kata, ya, tahu gimana? Waktu ini, wa zaitun, wa turi sini, wa hadzal baladil amin. 4 kali. Untuk apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah menciptakan kita sebaik-baik ciptaan. Masa untuk ya itu ya, berarti kamu misi yang menciptakan siapa? Allah. Maka seorang muslim, seorang santri Al-Azhar harus sehat, harus kuat tubuhnya, tidak oleh ngantuan. Ya. Bagaimana supaya tidak ngantuan? Apa ini caranya? Kalau malam tidak begadang, apalagi makan makanan bergizi. Jadi riwayat itu ya, itu dasar begadang. Rasulullah Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam ya, cepat tidur, cepat bangun. Kalau malam tidak ada tugas, dan tidur habis sisa sudah makannya ya tunggu 1 jam. Kayaknya tugas tidur, jangan begadang. Nanti jam 2 malam bangun qiyamul tahajud. Nah, ini yang besar. Jadi untuk jadi murid Al-Azhar tidak cukup memiliki pengetahuan,
Kalian tidak hanya boleh pintar. Ya, jadi tapi harus punya power, kemauan ability-nya, skill, kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ya, capacity to do something, itu kemampuan melakukan sesuatu. Sekarang kata ini kalian menulis, ya, betul? Halo, tidak bagus ini. Nah, dikurangkan buku tulisnya. Silakan kalian tulis. Silakan. Ustaz ingin masing-masing menuliskan. Ditulis. Tapi nulisnya rapi loh. Apa yang nanti ingin kalian ganti kertas. Tulis nama, ya. Jangan lupa ditulis namanya. Namamu sendiri, ya. TTG. Sudah, nanti kertas harus bisa dipindah di kertasnya. Ini tidak boleh hilang tulisannya, kan tulis yang bagus. Moto, moto atau semboyan. Ada yang tahu nama-nama, tanggal lahir, dan contoh, ya, katakan sudah. Sembilan 73 katanya. Hari ini 48 tahun. Mutu. Apa mutunya? Silakan. Masing-masing punya semboyan, punya prinsip. Kayak Al-Azhar punya mutunya apa? Membina generasi mudanya. Ini mutu sekolah. Kamu pun buat itu sendiri. Kalau yang belum, ya silakan ditulis sekarang. Rajin pangkal pandai itu. Muda, rajin, tua kaya, mati masuk surga. Ya. Maju tak gentar, membela yang loyal. Bagi di kertas ini ya, kalau yang gambar kertas di tulis
dan di copy di buku yang sudah punya buku tulis jadi nulis dua, nulis ini nanti yang dikumpulkan bersama yang di kertas putih ini kamu juga nulis untuk kamu sendiri ya. Kata ini kalian menuliskan mimpimu. Mimpi ada dua, mimpi jangka pendek, mimpi jangka panjang. Mimpi jangka pendek 1 tahun ini, apa yang ingin kalian raih? Ya. Mimpi ada dua ya. Dalam waktu 1 tahun. Jangka panjang setelah lulus SMA ya. Ternyata ini dalam 1 tahun ini kamu ingin apa? Sekolah di Al Azhar ini. Contoh ingin menghafal Al-Quran, ingin fasih bahasa Inggris, ingin juara futsal, silakan. Ya, ingin apa? Ingin punya laptop, mereknya boleh ditulis ya. Ingin punya HP Samsung. Ya, bola, tenang bola. Ya. Ingin punya motor sendiri. Jangka panjang kuliah di kedokteran. Ini cita-cita jangka menikah. Mana yang keluar?
Sekarang Bapak ingin kalian menuliskan setelah ini selesai ya. Tuh, hilang nih kain. Kemampuan yang saya miliki saat ini. Bisa baca Al-Quran, tulis si angel umpamanya. Ya. Semua ya, gali kemampuanmu ya, sampai 20 kalau perlu. Ya. Cari 20 kemampuanmu. Tidak satu ya, 20 yang kamu bisa apa? Bisa berhitung 1 sampai sejuta. 1 sampai sejuta. Silakan, oke. Kamu teliti ya, kamu sendiri. Ya. Bisa masak nasi. Bisa Sang Putri masak sayur. Oh sahabat, semua ya minimal 20 kemampuan. Bisa membuat roti sendiri. Contoh ya, pakai dicontoh sesuai kamu sendiri ya. Bisa cuci baju sendiri. Bisa memperbaiki sepeda. Bisa yang di pondok sudah bisa baca kitab gundul. Apa naik ya? bisa makan sendiri. Bisa makan sendiri, boleh. Pandai bermain voli, Voli. atau bisa boleh, nek pandai terus pandai sudah. Bisa makan sendiri. Bisa naik sepeda. Sepeda apa? Sepeda panjang untuk sepeda motor. Silakan. Bisa menyetir mobil. Nyetir mobil sendiri. Aku nggak bisa. Pandai bernyanyi. Atau bisa ya. Tahu. Qiraah. Bisa Melakukan Al-Quran. Oh, wis 14 ya. 14. Bisa menyatakan bahasa Indonesia sendiri.
Aku iso apa ya? Aku iso mangan nih. Makan pandai mendeteksi rasa makanan. Oh, ini makanan enak, ini tidak enak. Ini racun. Kopi, kalau sing apa? Mana yang racun? Mana yang kopi kapak api, mana kopi robusta, mana yang kopi kopi torit apa? Arabica. Ada loh. Kakak kelasmu dulu ada yang sekarang pandai meracik kopinya. Sekarang kerja di Dum, menjual kopi, ya, kopi mahal. Jadi di atas pandai memasak, apa? Bahasa apa? Sekarang ahli masak apa namanya? Chef. Chef one. Chef one. Nah, ini sudah 16 sebenarnya. Chef one. Bisa ngomong atik. Ngomong atiknya. Gampang lu ngomong atik yang rupanya nangis. Enggak tahu. Boleh anak putri biasanya. Ya atik lewat. Lewat aku yang mesti tangannya. Apalagi menurut kamu atau menurut orang tuamu kamu bisa pandai menangis. Ada enggak? Aku menangis. Aku menangis. Artinya diam-diam kok nangis justru. Jadi berarti calon jadi artis. Artis itu suka nangis, moro-moro nangis. Menguyu, moro-moro menguyu. Karena pandai bermain peran. Pandai bermain peran. Jadi calon artis film. Bisa Photoshop. Ini singkatan Corel. Ini kemampuan segalanya. Kadang Corel biasanya. Berarti mengedit. Pandai fotografi. Oh, wis 20 loh ya. Masih banyak. Sudah? Sudah 20 minimal? Lebih boleh, kurang nggak boleh? Sudah dapat berapa? Loh, itu nggak apa-apa kan? Nah, itu selesai. Cuma bisa apa? Bisa nangis? Ya orang besar dong. Lain jauh sudah kok nangis. Bisa makan sendiri? Bisa. Bisa nyuci piring sendiri? Nggak bisa. Sudah? Berapa? Sudah berapa? Tulis sama nembak. Ayo, kita minta laporan tadi. Kenapa ini saya tanyakan? Karena santri Al-Azhar harus pandai segala macam, harus pinter kabeh. Nah, ini numpak sepeda, moro-moro les. Di sini apa? Jadi
iso benakno dhewe iki kemampuan ya. Enek tantene wis nangis. Nah, bajune kotor nangis. Nah. Di rumah tidak ada makanan, ngamuk-ngamuk. Nah, Sandra Hazard betul. Ya, apalagi SNM kalian. Ngomong pulang kok kayaknya apa kayaknya nasi tok lawe kayaknya. Buka apa kulkas enak telur. Waktu ngali betul-betul tempat dhewe gitu ya. SMA mesti bukan jadi masalah. Tapi anak-anak kata aku sampaikan ternyata ada yang sudah SMA aja jaga ibu jaga pembantu nih. Maka orang-orang yang selalu menjagakan keputusan dia tidak akan bisa merasakan banyak kebahagiaan. Ternyata orang bahagia itu bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Baru sengangel-angel tak mungkin minta tolong orang lain. Motor mogok, Pak motor mogok. Waduh, ini dandani dhewe gak iso. Karena butuh ilmu. Motor itu ada ilmunya. Nah ini baru minta tolong orang lain, dibawa ke bengkel. Laptop error. Nah, kalau kalian belum punya ilmunya, ya dibawa minta tolong orang lain. Sandal tebel disambung dhewe masa makan mau dia. Benik cepat. Halo, yang laki-laki masihkah ada di antara kalian yang jemputnya cepat motornya putih? Ya. Ini contoh. Kalau kalian punya 20 kemampuan berarti kalian orang normal. Halo? Ini kurang dari 20 berarti belum normal. Ayo dikurangi. Ayo. Tulis sampai 20. Kalau sudah 20 berarti kalian termasuk orang normal. Lebih dari 20 supra normal. Normal bosok. Latinnya natural. Ya. Kalau tidak normal, abnormal. Kalau lebih dari normal, supranormal. Nah ininya. Ini Pak Tua juga bisa nulis Latin, bisa baca tulis Arab, bisa masak nasi sendiri. Dan Pak Tua di rumah ini kalau di rumah kayak nasi, ya boleh beras ya, dimasak dulu, kayak sayur, tunggu masak terus kayak ya. Membuat roti sendiri bisa dari telur, ya. Mencuci baju sendiri bisa. Memperbaiki sendiri bisa, main bola voli titik-titik. Kalau kata senang main bola pingpong, ya, ada yang bisa pingpong nanti tanding dengan saudara. Ya. Bisa nyetir mobil, bisa nyanyi, serta bisa nyanyi. Tapi katanya sejak kecil hobinya nyanyi. Dari balonku sampai ada yang bisa nyanyi lagu syukur? Lagu syukur. Dari yang hatiku hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Terus dia
Indonesia tercinta, syukur aku panjatkan kehadiratmu Tuhan. Sing lanang-lanang gak bisa. Balangku ada bisa, ayo sambil tulis. Balangku ada 5. Bisa? Sing lanang ayo. Ada 5 rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu. Emang bisa emang. Balangku. Syairnya balonku tapi lagunya nggak pakai sukun, bisa nggak? Nah tadi kan ada lagunya syairnya pakai balonku tapi lagunya pakai sukun. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, anakku sekarang hijau kelabu. Ya, kalau sampai kalian bisa mengubah waktu, wah itu berarti ahli menyanyi. Kurang bisa menentukan, berarti belum termasuk bisa. Atau lagu naik-naik ke puncak gunung ada yang apa? Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Ku lihat saja burung kakak tua, ada yang tahu lagunya? Aku tahu. Gimana? Burung kakak tua tinggal di jendela, sudah tua, sekarang naik-naik ke puncak, lagunya naik-naik ke puncak gunung, tapi syairnya burung kakak tua, ada bisa? Baik, contoh. Orang yang sudah ahli nyanyi sebenarnya bisa. Jadi kalau kalian mau nulis saya pandai bernyanyi, maka mestinya bisa merubah. Burung kakak tua tinggal di jendela. Burung kakak tua tinggal di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Sudah 20? 20 batas normal. Kalau masih kurang dari 20, kalian dianggap tak pernah belum normal. Kenapa? Allah memberi kemampuan kita itu luar biasa. Ya. Dan ini harus kalian kan tulisan ini bahwa kalian sudah bisa semua. Nah, nyuci baju sendiri, nangis iso, marah bisa, boleh ditulis. Saya bisa marah, boleh, nggak apa-apa ditulis. Karena ada orang nggak bisa marah, belas ya. Saya tidak bisa senyum, saya bisa senyum, karena ada orang nggak pernah senyum. Tulis, ya, sederhana. Saya tuh mudah senyum, kadang senyum sendiri. Ya, ada yang suka senyum sendiri.
Nah, kembali ya. Power. Nah, jadi ini dari sini tadi tak pernah minta kamu tulis kamu bisa apa tidak ada skill atau capacity ya to do something. Kamu bisa gawe apa? Kamu bisa berbuat apa? Buat layanan bisa tulis. Irfan bisa meneropong. Bisa berbuat apa? Ditulis ya. Saya tahu seseorang sedang susah apa enggak Ustaz? Tahu betul. Saya bisa melihat karakter orang. Saya bisa melihat orang hilang dari hidup saya. Saya bisa tahu uang yang hilang atau anak yang hilang. Boleh tulisnya supaya aturan. Evening learn to know. Ketika kita belajar pengetahuan, kita akan jadi pintar. Kalau kita belajar asik atau asik, belajar untuk bekerja, kita akan mengerti. Artinya apa? Makanya Bapak minta karena apa yang kamu bisa. Nek kamu bisa, berarti kamu orang ngerti. Ya, ada sudah. Ini materi dua loh, ini masih satu materi, nggak cukup waktunya Ustaz. Ya. Oke, tak liwati ya sini, Pak. Tak dulu. Kamu lihat gambar ya. Ada orang yang jalan, ada yang jualan, ada yang duduk-duduk. Kalian termasuk yang mana kira-kira? Kepingin yang duduk-duduk saja, atau jalan, atau yang bekerja? Ya. Maka Al-Azhar kepingin kalian jadi orang yang punya karya. Tidak duduk-duduk menuruni nasi bulanan HP toai gimana oleh ya saya gini oleh duitnya. Kalau zaman dulu tidak ada. Tapi apakah kamu hanya ingin bermain game? Bermain game itu pada bermain fata morgana ngapusi. Ya, yang merupakan game ngapusi ya. Nah, Ustazah tadi mintakan membuat mimpimu. Mimpi dalam 1 tahun dan mimpi jangka panjang. Kalian harus mempercayai mimpi itu akan jadi kenyataan. Syaratnya setelah kamu tulis mimpimu, cita-citamu, kalian harus yakin mimpi itu akan jadi kenyataan. Saya kata dalam berikan mimpi ini apa sih Pak? Dari mana mimpi? Yang katanya ingin menghafal Al-Quran, enggak kalau bukan sukses, ingin mempunyai motor sendiri, ingin bisa berhitung, ingin bisa baca kitab kuning, ingin bisa hafal juz 30 sampai juz 15, ingin bisa naik motor. Jangka panjangnya ingin naik motor sendiri. Motor nih setelah lulus jadi apa? Ingin cuci baju sendiri, masa pakai lulus SMA itu baju sendiri. Semua yang bisa. Jadi saya kira saya cuci baju sama. Itu, oh ya, mulai SMA cuci baju
dipindah disebut. Ingin bisa menulis apa ini? Organ. Ingin bisa ingin menghafal foto ya, jadi yang ini yang panjang itu lihat ingin hafal Quran pasti bahasa Arab yang kisah tahunnya suara kelas tanda IPA jadi hafid Al-Quran jangka panjang ya, kuliah di Kairo alhamdulillah. Amin. Ingin menjadi pengusaha sukses. Amin. Kamu apa? Jangka pendek. Bahasa Arab. Total juz 18 menjadi pribadi yang baik. Bagusnya jangka panjang kuliah di Indonesia Al-Azhar sama. Oh, nanti harus gantian ya. Waktu ini Kairo. Tak tunggu semua tercapai cita-citanya kata untuk Nusaifah, di Mekah. Itu di Kairo di Mekah itu. Ya. Allah, saya menguasai bahasa Arab. Sudah. Bagus itu diantaranya ya. Nah ini kan kalian harus yakin, ya pasti akan terpenuhi. Tulisan ini penting, jangan gambar-gambar. Makanya ini kalau bisa tulis yang bagus nanti ya setelah ini ditulis yang bagus. Ada taruh pensil nih, pulpen juga hilang. Ditemplek nih di dunia kamarmu, apa ditaruh buku khusus, kamu punya buku khusus ditulis di situ. Khusus. Lah pengalaman saya yang bahkan tidak mungkin, alhamdulillah mungkin. Ya. Ditulis tadi, ya. Padahal dulu dia punya pondok, tak tulis di amplop. Gak dijual padahal tapi dia tak tulis amplop ini untuk nyelengi atau himbunan pondok. Setiap bulan tak tulis, setiap 10 hari nyelengi uang di amplop itu. 500 rupiah. Bunga dibangun pondok. Kan tidak mungkin ini. Alhamdulillah sekarang sudah punya pondok walaupun kecil-kecil. Pak Tua juga punya mobil, Pak Tua tulis di kertas, amplop juga. Ya ini yang paling. Jadi di samping ditulis aksi, ya. Maka jangan perlu tadi aksi, tidak hanya ditulis, tapi setelah ditulis diusahakan. Apa usahanya? Kamu kan sudah menulis kemampuanmu. Kemampuan ini dasar untuk memenuhi cita-cita. Ya. Sebentar lagi gantian ya. Ya. Sekarang bisa juga kan apa? Baca Quran bisa, makan sendiri bisa, cuci baju sendiri bisa, naik motor bisa, memasak nasi sendiri, mandi sendiri ya, macam-macam. Artinya ini kemampuan ini nanti yang harapannya, kata Pak minta tulis baru kemampuannya. Harapannya inilah yang mendukung cita-citamu tadi, mendukung mimpi. Kamu sudah bisa, kamu tadi punya cita-cita, siapa namanya? Namanya Fatan ya. Fatan punya cita-cita ingin menghafal Al-Quran. Dia sudah punya kemampuan membaca. Berarti kemampuan membaca ini dimanfaatkan untuk menghafal Al-Quran. Sudah bisa masak sendiri. Suatu saat kamu tidak hanya bisa hafal Quran, tapi juga bisa jadi chef. Ya. Loh, ke depan tidak cukup siswa Al-Azhar punya satu pekerjaan, tidak cukup. Pak tahu saja sekarang kerja, apa ya, khidmatnya di 5 yayasan, ya. Tidak kurang 5 yayasan berbeda. Paling yang utama 4, ya. Jadi ada di 4 yayasan. Ya. Di Al-Azhar atau wakilnya Ustaz Imam.
Di Pagerwojo ada yayasan, Pak Tua jadi ketua yayasan. Kemudian di Haromen, ya, ada pondok Nurul Haromen, ya. Atau dulu ngaji di Kiai Pak Tua pengurus pendidikan. Kemudian di Tulungagung ada organisasi Komnas Pendidikan, Pak Tua ketua Komnas Pendidikan. Artinya Pak Tua punya 4 pekerjaan. Cita-cita boleh lebih dari 1 loh, boleh ya. Tidak hanya 1 kok. Saya ingin menghafal Quran kok. Ya. Aku yang ingin hafal Quran, hafal hadis, ya. Jadi dosen, jadi pengusaha, jadi pemain bola, boleh. Ya, kamu punya 5 cita-cita. Apakah nanti semua bisa tercapai? Bisa. Kamu sungguh-sungguh. Ya, halo. Yakin? Yakin? Lalu ada yang tidak yakin dengan cita-cita yang ditulis? Kalau belum yakin, detik ini juga kalian harus meyakini dengan pertolongan Allah semua pasti terjadi. Ya, halo. Pak Tua dulu ketika SMA, ya, teman-teman Pak Tua mulai pacaran. Padahal dalam Islam pacaran tidak boleh, dosa. Ya, ya, pacaran pada karo zina. Pak Tua diloknya itu kan Pak Tua, oh Pak Tua tidak normal, tidak belum pacaran, diloknya tidak normal malah Pak Tua. Tapi Pak Tua yakin nanti Pak Tua akan dapat istri yang solihah. Namanya solihah istri Pak Tua, ya. Tanpa pacaran. Istri Pak Tua nanti datang sendiri, Pak Tua tidak nyari. Keyakinan itu akhirnya jadi kenyataan. Alhamdulillah Pak Tua dapat istri dan dicarikan, bukan nyari sendiri. Ya, sama siapa? ini penting, ya. Keyakinan ini penting. Ya. Walaupun orang tidak mungkin ngosok kak ini kok iso teko dhewe. Ya. Kalau juga meyakini cita-citamu akan jadi kenyataan. Ya. Ya. Apa sebetulnya diyakini sebagai mungkin atau tidak, yang harus dilakukan atau ditinggalkan, yang harus didekati atau dijauhi. Ya. Ya, makanya kalian harus punya mental dalam pikiran cita-cita yang kamu tulis akan terjadi. Dan kalian tidak boleh menyerah apapun kondisinya. Pak Tua itu keluarga putra tunggal apa? Lebih betul. Pak Tua 10 bersaudara. Banyak ya. Banyak sekali. Mau main futsal cukup. Langsung tanding 1 warga. Artinya secara akhirnya berdampak terhadap ekonomi. Ayah Pak Tua bekerja sendiri harus membiayai anak 10. Kalau dihitung secara matematika, gak cukup gajinya ayah Pak Tua, sampai Pak Tua untuk membiayai anak 10. Tapi alhamdulillah hampir semua anaknya sekarang jadi orang yang sukses. Ya. Pak Tua bekerja di 4 yayasan. Pak Tua punya adik dosen keperawatan di Malang, ya. Adik Pak Tua pas dosen dokter, ya. Terus adiknya lagi, adik Pak Tua punya pengusaha mebel, ya, di Kediri. Punya adik lagi jadi bidan di rumah sakit Jombang, ya. Bahkan ketua bidan di sana, ya, jadi ketua di rumah sakit Jombang. Adiknya lagi, adik Pak Tua lagi di apotek, yang kerja di apotek. Bawahnya lagi dosen di Bogor, ya, dokter, punya pondok Quran. Bawahnya lagi konsultan kapal, ya, arsitek kapal Jepang. Ya, jadi yang pesen kapalnya orang Jepang. Bawahnya lagi ahli IT, ya, yang membuat program Telkomsel. Itu diantaranya ada Pak Tua, ya, Telkomsel, kalau ada apa HP apa
kartu Telkomsel itu programmernya di antaranya adanya tak tahan di Jakarta, di Depok rumahnya, ya kantornya di Jakarta. Bawahnya lagi Pak Tom punya adik punya hotel di Surabaya. Nah, artinya apa? Karena orang tua kaya atau miskin tidak menentukan seseorang berhasil atau tidak. Orang tuamu boleh jadi uangnya pas-pasan, tapi kalau kamu semangatmu tinggi, ya walaupun sekolah kadang enggak ada uang jajan, kadang berangkat sekolah belum makan. Ada hari ini belum makan? Berangkat sekolah, angkat tangan. Aku diri saya kata berarti aku tersebut makannya. Kadang harus puasa setiap hari. Ya. Jangan menyerah, ya. Karena kalau kalian menyerah maka menjadi orang gagal. Lebih gagal. Bisa saja orang tuanya kaya, ya orang tuanya uangnya banyak, tapi sekolahnya gagal. Karena apa? Tidak punya cita-cita. Satu, pertama tidak punya cita-cita. Kedua, tidak punya semangat menggapai cita-cita. Kenapa? Karena tidak yakin cita-citanya tercapai. Nah, ini double ya. Ini. Apa bedanya orang gagal dan sukses? Perbedaan antara mereka yang tidak mampu menempatkan, melingkupi dirinya dengan kondisi yang memperkuat, dan mereka yang mampu secara konsisten menempatkan, melingkupi dirinya dengan kondisi memperkuat dan mencapai itu. Bedanya orang gagal dan sukses adalah orang satunya kuat memperjuangkan cita-citanya, satunya tidak kuat memperjuangkan cita-cita. Ya. Nah, sukses apa sih? Nah, ini tidak usah banyak jelas. Saya jelaskan Bapak tidak lagi. Ya. Apa orang dikatakan sukses itu? Pertama, seimbang. Apa yang dimaksud seimbang? Kalian tadi ada yang cita-citanya tadi hafal Quran, jadi pengusaha. Nah, ini seimbang ya. Agamanya dapat, ya. Ilmu untuk bekal akhirat dapat, ilmu untuk hidup dunia juga dapat. Itu seimbang ya. Ibadahnya rajin, semangat. Santri SMP tidak SMA tidak boleh sholatnya tidak dikongkon-kongkon. Lalu ya mulai detik ini kalian tidak usah diperintah wajib sholat di orang-orang guru tidak pantas ya. Sudah tidak pantas lagi seperti anak SD, SMP wes gak pantas kalau SMA ya. Waktu Ramadan langsung siap-siap gak ambil wudu. Ya, jamnya sholat terus gak usah dikongkon Ustaz Abidin nanti ya. Gak usah sholat. Mau isi dakwahnya wes gak pantas. Waktunya belajar sudah masuk kelas juga usah dipenuhi. Ya, itu namanya seimbang. Ketika waktunya ibadah, waktunya belajar, waktunya makan, waktunya istirahat. Kedua, arti sukses adalah memberi manfaat orang lain, tidak ganggu, tidak bully. Lalu SMA Al-Azhar tidak boleh bully-nya, pelanggaran berat. Lalu siswa-siswa baru, ya, OSIS. Bullying dilarang dalam agama. Ya. Itu bullying dalam bahasa agama adalah mendolimi orang lain, itu bullying. Ngelokni termasuknya. Apapun keadaan teman kita, apapun kondisi teman kita, tidak boleh dilokni. Karena itu akan kembali pada dirinya sendiri. Rasulullah menyatakan ada suatu saat seorang sahabat, ya, ada orang munafik riwayat. Ya. Dalam hati itu loh munafik, munafik. Itu padahal dalam hati loh tidak diucapkan. Langsung Rasulullah dapat kabar dari malaikat Jibril, Rasulullah, sahabatmu ini sudah munafik. Kenapa? Mergo ngelok ning wong liya munafik.
munafik. Hati-hati ya, jangan meloloskan temannya. Oh, kocokku ndak normal, balik dhewe awake sing ndak normal. Kamu ngerti ndak? Temannya Pak Bahaya kalau Pak Bahaya ndak normal. Sekarang masih ada temannya Pak Bahaya. Sampai sekarang umurnya hampir 50 tahun belum menikah. Ya. Hati-hati ya. Yang dulu Pak Bahaya ndak normal terbuka belum pacaran, saiki dia ndak normal karena ndak menikah pacaran toh akhirnya. Ya ndak pernah menikah. Hati-hati ya. Jangan sampai menolongkan teman ya. Yes. Sukses adalah konsistensi misi hidup. Nah, cita-citamu tulis sing apik baru habis ini ya. Ini belum selesai, ada yang belum selesai. Pak Bah ini kapan itu dikumpulkan di besok ya. Halo. Nggak perlu harus nulis di kopi. Nah, kopiannya dikasihkan Pak Bah. Ya, masing-masing ya. Halo. Ya, kopiannya dikasihkan Pak Bah itu data untuk sekolah. Jadi cita-citamu itu nanti jadi data penting bagi guru-guru biar bisa mendampingi kalian memperoleh cita-cita. Sing cita-citanya Al-Quran akhirnya nanti sama Pak Abidin sama Bu Rahman nanti biar difokuskan untuk menghafal Al-Quran. Ini penting. Jadi datamu ini bukan data main-main ya Pak Minta, ini data sungguhan. Nah, hari ini belum ketemu lengkap, besok tak tunggu ya. Siap ya? Ya, jadi karena butuh konsistensi. Ya. Konsisten itu cita-citamu bisa dijaga terus. Ya. Belum berubah boleh. Awalnya cita-citanya jadi tukang becak. Sudah jangan sesuk kayak becak wis kayak enek mobil jadi sopir mobil. Atau saya zaman kok pesawat saya jadi sopir pesawat. Apa pesawat? Boleh. Ya. Sukses adalah proses menikmati kemenangan. Artinya apa? Sukses itu berarti cita-citamu tercapai. Terakhir, sukses adalah akhir yang baik. Husnul khotimah. Ojo tambah sukses akhirnya lari ibadah. Ya. Tambah hartanya banyak, ibadahnya surut. Saya punya teman ya. Ketika rezekinya banyak, sholatnya sergap. Tapi ketika rezekinya surut, sholatnya juga surut. Marah dengan Allah. Ini tidak benar ya. Jadi dengan Allah itu harusnya waktu senang, waktu susah, sholat tetap harus semangat. Ibadah tetap harus semangat. Karena senang susah itu bagian ujian dari Allah. Jadi ya anak-anak, jadi siswa Nazar pertama punya cita-cita. Ya, sudah ditulis loh cita-citanya. Punya mutu-mutunya ditulis. Ya. Kemudian punya kemampuan ya, kemampuannya digali sendiri ya. Apa sih yang aku kaiso? Ini kaiso nanti diajari. Ya, makanya cita-citamu ada yang menjadi pengusaha. Tapi aku hitung-hitungan gak iso. Matematika gak iso. Padahal di antara bekal pengusaha itu ya hitung-hitung ya. Tidak perlu diakali kok. Nah ini nanti akan dibaca oleh Ustadz Dada untuk ingin pengusaha berarti matematika yang minimal itu ya. Ya nilainya. Maksud ingin jadi pengusaha nilai matematikanya 5. Ya tidak cocok. Ya, maka harus dicocokkan nilai. Nah, gitu ya. Mungkin ini anak-anak ya sekilas mesti banyak sebenarnya materinya banyak sekali tak tutui. Jadi nanti akan berlanjutnya tidak cukup karena jadi orang sukses itu sekali banyak. Tak tunjukkan berapa materi ini masih 13 yang Pak Tan sampaikan. Tapi sebenarnya materinya ada 120 ini. Besok adalah hari pembayaran atas pilihan Anda sendiri. Halo, terakhir ya. Kalau kalian salah memilih,
kalian akan dapat ganjaran yang sama. Ya. Kalau kalian salah memilih, maka salah akan memperoleh hasil. Jangan salah milih jalan, dikira ning surga, tiba ning neraka. Maka dengan bimbingan Ustaz-Ustaz Al-Azhar, harapannya kalian nanti bisa tidak salah memilih. Ya. Jadi seperti tadi akan sampaikan kepada siapa? Terus ini lah depan. Ya. Cita-cita jangka panjang dan pendek masih sama. Ya. Jadi kalian berarti Irfan belum punya cita-cita jangka panjang. Dibuat. Ya, Irfan kita jadi besok dikumpulkan loh ya. Saya tunggu proses ya. Kalau nanti dikumpulkan diserahkan saat teman. Ya, kalau kalau rapat saya. Jadi penting nih, datamu ini sangat penting bagi sekolah. Yang kamu tulis ini sangat penting bagi sekolah dan bagi kamu sendiri. Karena yang kamu tulis ini dengan doa kepada Allah. Mudah-mudahan semua hajatnya, semua cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat yang baik terutama. Hajat yang jelek tidak usah ya. Allahumma amin. Wa minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.